Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Tuhan sediakan buat kehidupan kami, untuk kami boleh bersama-sama mengadakan fellowship secara streaming. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama dengan kami, dan biarlah kiranya pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, dari hamba-Mu sampai kepada seluruh gereja-Mu, umat-Mu yang mendengarkan akan siaran streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang bukan datang dari Tuhan kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi dari tempat ini. Darah anak domba berkuasa. Biarlah pengaruh kuasa hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan akan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh mendapatkan satu berkat dari pesan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam fellowship kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama sampaikan salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan, dimanapun saudara berada, yang sempat mendengarkan dan menyaksikan siaran ini. Dan biarlah kiranya rahmat anugerah Tuhan boleh dilimpahkan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur kalau sampai saat ini kita boleh dalam keadaan baik dan sehat, diberkati oleh Tuhan, sebab itu adalah merupakan janji Tuhan buat kehidupan kita. Apapun situasi keadaan yang terjadi di atas muka bumi ini, itu tidak akan mempengaruhi pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia berkata bahwa Dia akan menyertai dan memberkati kita sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, ya, di mana kita boleh belajar mengenai kitab Wahyu, dan kita akan bersama-sama kembali memeriksa di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Ini adalah merupakan daripada meterai yang kelima. Setelah meterai keempat, ada meterai kelima. Dan di meterai kelima ini, saudara kita bisa melihat dan membaca nanti bersama-sama bahwa ini adalah merupakan satu suasana martir, ya, yang terjadi sebelum rapture, sebelum pemeteraian gereja Tuhan terjadi, yang kemudian dijadikan pengikut anak domba. Saya akan bacakan buat kita semua Wahyu 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama
apakah lagi, ya penguasa, kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Keadaan ini adalah merupakan satu keadaan di mana suatu yang sangat menakutkan buat gereja Tuhan. Ya. Dan kalau kita mau belajar bersama-sama dengan kitab Wahyu ini, maka kita akan bisa nanti mendapatkan satu kemurahan Tuhan untuk kita bisa luput dari martir ini. Dikatakan di dalam ayat 9 bahwa mereka ini memiliki kesaksian Yesus dan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kemudian dikatakan ya, mereka mengalami satu keadaan yang tidak diinginkan oleh gereja Tuhan, yaitu mengalami martir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan satu pelajaran buat kita. Seperti yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa kehidupan gereja Tuhan jangan hanya puas dengan memiliki kesaksian Yesus dan memiliki firman, ya, tetapi harus ditingkatkan lagi kepada satu kehidupan yang menyembah kepada Tuhan. Di dalam tabernakel ada ruangan suci, di mana di dalamnya ada peralatan yang bernama pelita emas, itulah kesaksian Yesus. Kemudian ada meja roti, itulah firman Tuhan, namun di atasnya ada mezbah dupa. Ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Nah, bagi gereja Tuhan yang hanya puas sampai di dalam memiliki kesaksian Yesus dan firman Tuhan, tidak sampai berada di dalam suasana penyembahan, kehidupan yang intim dengan Tuhan, maka ada kesempatan untuk nanti terjerumus di dalam suasana martir. Ya, nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada kita tentang pemberitaan selanjutnya. Saudara, saya akan menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan gereja Tuhan dalam saat menanti kedatangan Tuhan, saat menanti terjadinya rapture, maka saudaraku, gereja Tuhan gak boleh stay di suasana penyembahan. Itulah mezbah dupa. Kalau tidak demikian, nanti tidak akan masuk hitungan. Dan berbahaya saudaraku, ketika kita ternyata dilihat oleh Tuhan tidak termasuk hitungan dari orang-orang yang nanti dijadikan pengikut anak domba. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan sedang sibuk untuk mengukur ya kehidupan daripada gereja Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan yang kedua. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama dan yang kedua, kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan perlataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, ini adalah merupakan gambaran dari satu kehidupan gereja Tuhan yang hanya merasa cukup memiliki kesaksian dan firman Tuhan, itu ternyata bisa terseret
untuk nanti saudaraku menjadi bagian orang-orang yang ada di pelataran rumah Tuhan. Bagian daripada orang-orang yang ada di pelataran rumah Tuhan itu sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak. Ini berbicara tentang masa kesesakan. Tetapi saudaraku, ketika kita boleh mendapatkan satu ukuran yang dari Tuhan, yaitu berada di mezbah dubah, maka kita tidak akan bisa tertarik lagi dalam suasana halaman. Tetapi kita akan tertarik dengan suasana Shekhinah glory. Itulah pintu tirai yang sudah dibuka oleh Tuhan ketika Tuhan mati di Golgota. Suasana kita adalah suasana penyembahan. Jadi saudaraku, jangan sampai kita sudah berada di rumah Tuhan, memiliki kesaksian Yesus, ada firman, namun tidak memiliki kemampuan untuk menyembah Tuhan, yaitu mezbah dubah. Ini sangat riskan sekali. Kalau demikian terus kita, maka akan terjadi sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bisa terseret dalam suasana halaman yang sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak. Tetapi ketika kita boleh ada di dalam suasana penyembahan, maka kita akan justru tertarik oleh suasana hadirat Tuhan yang akan membuat hubungan kita semakin melekat erat dengan Dia. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, saudaraku, jangan jadi kehidupan gereja Tuhan yang tidak masuk hitungan. Dalam bahasa Jawa dikatakan pupuk bawang, ya. Dalam bahasa kerennya sekarang tereliminasi, ya. Sudah ada di dalam penantian, tetapi gagal oleh karena tidak punya penyembahan kepada Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Gambaran dari gereja Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan, namun tidak mau disucikan. Ini intinya. Sekali lagi, ini adalah gambaran dari gereja Tuhan, senang menantikan Tuhan, namun tidak mau disucikan. Tidak mau terima penyucian dalam hidupnya. Berbicara soal penyembahan, itu adalah berbicara soal hidup yang disucikan. Hidup yang disucikan akan bisa, saudaraku, menyembah Tuhan. Tetapi kehidupan yang tidak mau disucikan, dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 2 sampai yang ketiga, kita akan lihat bersama-sama. Ini adalah merupakan satu dasar yang penting yang harus kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan. Mengapa gagal saat menanti kedatangan Tuhan? Karena menanti tanpa hidup yang mau untuk disucikan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang dikasihi, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam perjalanan kita, di dalam menanti kedatangan Tuhan, kita memang ditandai dengan banyak kekurangan. Namun, di dalam perjalanan kita sambil menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh senantiasa menyucikan diri. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi sama serupa dengan Dia.
Dan kalau kita mau menjadi sama serupa dengan Dia, maka kita harus terus mau disucikan. Dan hidup dalam penyembahan itu adalah hidup yang mau disucikan. Puji nama Tuhan. Dan hidup yang mau disucikan itu, dasarnya adalah ketaatan. Jadi intinya di sini, dasar pada kehidupan yang mau disucikan itu adalah ketaatan. Ketika kita taat, maka penyucian itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sekalipun kita tidak dalam satu perkumpulan biasa berada di dalam rumah Tuhan, namun secara streaming. Tapi kita memiliki kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan. Dan di dalam saat mendengar firman Tuhan ini, Tuhan melihat ketaatan kita. Dan ketika kita memiliki ketaatan akan kebenaran firman Tuhan, maka penyucian terjadi di dalam hidup kita. Dan ketika penyucian terus terjadi di dalam hidup kita, maka penyembahan itu akan semakin kuat di dalam hidup kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran ini adalah firman Tuhan. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, saudara, ketulusan kita di dalam menyembah Tuhan itu didasari daripada kehidupan yang taat kepada kebenaran. Ketika kita taat kepada kebenaran, ya, kasih kepada sesama itu akan terjalin dengan indah. Dan kasih kepada Tuhan pun akan begitu mesra. Saudara, ini adalah merupakan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita mau belajar, ya, untuk taat. Sebab taat itu adalah merupakan bagian daripada kesucian. Taat pada kebenaran firman, maka hidup kita akan mengalami penyucian. Dan semakin hari kita mau disucikan, hidup kita akan semakin nanti sama serupa dengan Kristus. Dan ketika Dia datang kali kedua, kita menjadi bagian yang masuk hitungan daripada Tuhan sendiri. Haleluya. Yaitu menjadi pengikut anak domba, menjadi mempelai Tuhan, menjadi satu bagian yang besar di dalam tubuh Kristus yang sempurna. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini, saudaraku, kita mau belajar, ya, tentang ketaatan ini. Dan kita belajar tentang kisah di mana Nuh pernah juga, saudaraku, mengalami suatu keadaan yang begitu sangat mendunia, yaitu zaman Nuh itu ada air bah. Dan air bah ini bukan hanya lokal, tetapi air bah ini, saudaraku, menutupi seluruh muka bumi. Sehingga, saudaraku, tidak ada yang selamat pada waktu itu. Hanya Nuh bersama dengan keluarganya. Ya, dikatakan, saudaraku, Nuh suami istri, ada anak dan ada anak mantu. Anaknya Nuh ada 3, berarti anak mantunya juga 3. Saudaraku, jumlah total semua 8 orang. Ini yang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa diselamatkan? Karena Nuh belajar taat bersama dengan keluarganya. Haleluya. Nah, saudaraku, kita akan lihat ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-20,
Demikian dikatakan firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Tuhan. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan batra, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan. Jadi saudaraku, peristiwa Nuh yang mengalami air bah di atas muka bumi ini, itu ternyata saudaraku diakibatkan daripada banyaknya orang-orang yang tidak taat di atas muka bumi ini. Dan ketidaktaatan inilah yang memicu air bah di zaman Nuh. Peristiwa zaman Nuh ini adalah merupakan juga gambaran peristiwa di zaman akhir ini. Akan terulang lagi. Dan itu sebabnya mari kita mau bersama-sama belajar melalui peristiwa zaman Nuh ini di dalam kehidupan pengikutan kita kepada Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kalau dulu ada penyelamatan Nuh dari air bah, maka di akhir zaman ini ada penyelamatan gereja Tuhan dari masa sulit dan sukar yang akan melanda atas muka bumi ini. Dan itu sebabnya kita perlu melihat dan memeriksa diri kita. Apakah kita memiliki dasar pengikutan yang taat kepada Tuhan? Kita lihat akan peristiwa bagaimana pemicu terjadinya air bah di zaman Nuh. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Dikatakan demikian oleh bunyi firman Tuhan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Terus ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Satu ayat lagi, ayat yang ke-8, dikatakan demikian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pasal 6, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, kita loncat. Adapun bumi telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Ayat yang ke-12, Tuhan menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Inilah saudaraku yang menjadi pemicu air bah di zaman Nuh. Dan puji Tuhan,
Di dalam suasana seperti itu masih ada yang Tuhan lihat, ya, kehidupan yang taat kepada Tuhan. Nuh taat kepada Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia dan dia luput dari air bah yang menimpa atas muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, apa sih kunci sukses Nuh? Yaitu dia menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia sudah membiasakan diri bersama dengan keluarganya untuk tetap hidup di dalam, ya. Kemudian disuruh membuat bahtera, tidak pada tempat yang sesungguhnya. Biasanya orang kalau membuat bahtera itu ya di tepi pantai, di tepi danau. Tapi ini di bukit, saudaraku. Tetapi itu bukan menjadi satu masalah buat Nuh. Karena dia sudah belajar taat dari sejak mula kehidupannya. Dan itu sebabnya dia tidak banyak pertanyaan kepada Tuhan. Ya, dia hanya mengatakan siap untuk semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan inilah yang membuat Tuhan senang terhadap Nuh bersama dengan keluarganya. Dan Tuhan mengatakan, Nuh kemudian mendapatkan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ketidaktaatan kalau tidak di stop, ini nanti akan menimbulkan kejahatan dan kekerasan. Kejahatan dan kekerasan ini, saudaraku, adalah gambaran daripada satu kehidupan manusia yang penuh dengan keserakahan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, ketidaktaatan kalau tidak di stop akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar dan kerusakan yang lebih besar. Dan kejahatan dan kerusakan ini adalah merupakan satu gambaran daripada kehidupan manusia yang penuh dengan keserakahan. Orang serakah itu hatinya jahat. Hatinya jahat. Sebab hatinya juga ikut rusak. Sehingga manusia tidak lagi mau mengakui Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini sama dengan keserakahan, jahat dan rusak. Orang kalau sudah jahat rusak pasti volume kehidupannya itu akan ada di dalam suasana keserakahan. Orang kalau sudah serakah, dia nggak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Sekali lagi, orang yang jahat dan rusak hidupnya, itu akan penuh dengan keserakahan. Dan orang yang penuh dengan keserakahan, tidak mampu menyembah kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk berada di rumah saja. Di sini kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan sedang diuji hari-hari ini. Apakah dengan ada di rumah, gereja Tuhan masih berada di dalam ketaatan? Atau sudah mulai seenaknya sendiri dengan Tuhan? Mari kita periksa bersama-sama. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami keadaan di rumah saja, kita harus mau tahu apa sih maksudnya Tuhan di dalam semuanya. Tuhan mau kembali ke rumah. Dan Tuhan mau menyelamatkan rumah. Rumah yang memiliki
ketaatan kepada Tuhan, yang di dalamnya ada suami istri, ada anak-anak, ada anak mantu, mungkin juga ada cucu-cucu. Keluarga yang memiliki ketaatan, maka keluarga ini yang nanti akan mendapatkan keselamatan, terluput dari masa sulit sukar yang akan menimpa atas muka bumi ini. Ayo, jangan menganggap enteng karena sudah tinggal di rumah, ya, kemudian tidak mau belajar taat lagi. Justru kita ada di rumah, semakin kita belajar lebih lagi untuk taat. Ketika seorang pemimpin, hamba Tuhan tidak mengawasi kehidupan kita di gereja, maka sekarang gembala agung yang langsung mengawasi kehidupan saudara di tempat di mana saudara masing-masing berada. Dan dia jauh lebih teliti dari gembala kecil yang hanya sebatas gedung gereja. Dan itu sebabnya jangan bermain-main dengan pengikutan hidupmu hari-hari ini. Hari-hari ini masing-masing keluarga itu berhadapan dengan gembala agung yang mempunyai domba-domba itu sendiri. Kami sebagai hamba Tuhan hanya mengarahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan lewat streaming ini. Saya mau menyampaikan kepada saudara, ayo pandang kepada gembala agung yang sekalipun saudara tidak lihat, namun dia melihat saudara. Apakah di dalam kehidupan saudara tetap memiliki ketaatan kepada dia di dalam situasi keadaan yang terjadi hari-hari ini? Puji nama Tuhan. Semoga Tuhan menemukan kita menjadi keluarga-keluarga yang taat, sama seperti Nuh, sehingga kita boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita sekarang, saudaraku, menghadapi suasana 7 tahun masa kesesakan di depan kita, ya, maka kita akan diluputkan dari masa 7 tahun kesesakan ini, karena kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saudara, saya akan teruskan bahwa kesempatan untuk kita berada di dalam rumah ini, jangan sampai nanti kita justru berada di dalam suasana yang membuat kita semakin parah hubungannya dengan Tuhan. Karena ketika tidak memiliki ketaatan, maka suasana akan menjadi suasana, ya, di zaman Nuh, yaitu orang menjadi jahat dan rusak, dan kemudian menjadi serakah, tidak lagi mengenal dan mengakui Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab saudaraku, dosa, kejahatan, dan kerusakan daripada kehidupan manusia yang kemudian itu semuanya diakumulasi dari sikap keserakahan, itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Serakah itu adalah dosa penyembahan berhala. Kita tahu menyembah berhala itu berarti tidak mengenal Tuhan. Dan itu merupakan satu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kita lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Tuhan. Saudara perhatikan, sundal, orang cemar, itu disamakan dengan serakah. Dan artinya, tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah kepada berhala. Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima sampai yang keenam,
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Itu sebabnya mengapa orang yang memiliki kesaksian Yesus dan memiliki firman Tuhan itu bisa tertarik kepada suasana halaman. Oleh karena tidak meningkatkan kehidupan rohaninya di dalam kehidupan yang suka menyembah Tuhan, didasari dengan ketaatan kepada kebenaran. Karena orang yang tetap bangga dengan memiliki kesaksian Yesus dan firman, itu nanti akan disamakan dengan orang-orang durhaka. 7 tahun masa kesesakan. Itu adalah balasan Tuhan atas orang-orang durhaka. Karena anak-anak Tuhan yang tidak meningkat kehidupan rohaninya akan ikut juga di dalamnya. Dan itu sebabnya saudara periksa hari-hari ini. Apakah dosa keserakahan ini menguasai kehidupanmu? Kalau ini menguasai kehidupan manusia, maka manusia tidak bisa mengakui Tuhan. Karena dia tidak mampu untuk bisa menyembah Tuhan. Dia akan memberhalakan hartanya, miliknya. Apapun yang ada padanya akan menjadi berhala buat kehidupan. Karena dia tidak lagi mengakui Tuhan dalam hidupnya. Mari kita mau periksa. Kalau kita mau mendapatkan kasih karunia Tuhan, diluputkan dari 1 kali 7 masa kesesakan yang akan menimpa dunia ini sebelum kedatangan Tuhan. Kita mau ikut rapture, kita mau terluput dari air bah zaman Nuh, kita mau terluput dari masa sulit sukar seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Maka kita mau belajar untuk suka menyembah Tuhan, supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jangan menjadi orang yang serakah dengan waktu. Ya, apalagi masa-masa seperti ini, saudaraku. Apa yang kita kerjakan di rumah? Apakah kita sibuk dengan sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang baik, yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita sibuk hanya menyenangkan diri kita sendiri atau menyenangkan hati Tuhan? Kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dengan hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Mari setelah firman Tuhan ini kita rubah cara hidup kita. Belajarlah mulai untuk belajar taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baik itu akan berguna buat orang-orang sekeliling kita. Ketika kita hidup di dalam penyembahan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Baik dan hidup di dalam penyembahan, ini akan menjadi berkat buat semua orang dan buat Tuhan. Tapi ketika kita hidup di dalam kesalahan, firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Ketika kita jadikan sesuatu yang baik, yang indah di dalam kehidupan kita, maka kita akan, saudaraku, mendapatkan hasil yang baik dari apa yang kita lakukan. Sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita selalu melakukan sesuatu yang baik, maka hati kita akan melekat di sana. Karena di sana ada Tuhan yang adalah sumber segala kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Semoga kita mengerti akan hal ini dan kita boleh menjalankan kehidupan
yang benar-benar berkenan kepada Tuhan di hari-hari ini. Saudaraku, sekali lagi jangan bangga dengan kekayaan yang kita miliki sekarang ini. Sebab ada tuntutan Tuhan di balik kekayaan yang kita miliki itu. Saudaraku, belajarlah untuk memiliki satu kehidupan yang selalu berbuat baik. Kalau kita diberikan lebih, berarti kesempatan untuk bisa melakukan yang baik itu ada pada kita. Dan saudara tahu, standar kepemilikan dari Tuhan itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya, dan ini saudara harus ketahui dalam kehidupan saudara. Standarnya Tuhan atas kepemilikan yang ada pada kita seperti apa? Kita lihat di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dikatakan demikian, orang banyak bertanya kepadanya. Ini bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi dikatakan ini orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan yang tidak punya baju. Ini merupakan satu standar Tuhan di dalam kehidupan kita. Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya baju. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudara, bukannya tanpa alasan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini. Namun saudaraku, anak-anak Tuhan juga harus paham apa maunya Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan itu dipercaya berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan pakai standar. Kalau punya 2, harus kasih kepada yang lain yang satunya. Yaitu kepada orang-orang yang tidak mempunyai. Ini standar Tuhan. Saudaraku, saudara mungkin pikir, waduh, wah ini berat sekali nih. Ya. Saya ada begitu banyak, lebih dari 1. Saudara harus bergumul dengan Tuhan dalam hidupmu. Supaya saudara memiliki hikmat untuk melakukan firman Tuhan. Sebab tidak ada alasan atau bukan tanpa alasan Tuhan mempercayakan berkat Tuhan kepada saudara. Dan kalau saudara hidup dalam hikmat Tuhan, maka saudara tahu apa yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan dari kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari kita hindarkan diri kita dari keserakahan. Sebab roh keserakahan itu adalah roh penyembah berhala. Dan ketika manusia tidak mau berubah dari roh keserakahan, maka dia akan nanti menyembah kepada berhala, bukan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan kasih standar. Kalau punya 2, satunya kasih kepada yang tidak punya. Mengapa Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, tidak ada yang miskin di antara kamu? Karena anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, itu dia dituntun di dalam hikmat Tuhan yang besar. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan atas kepercayaan Tuhan di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau dulu ada gerakan hujan awal, maka di akhir zaman ini ada gerakan hujan akhir. Dan kalau kita mau belajar apa yang terjadi pada gereja mula-mula, maka itu juga yang nanti akan terjadi di gereja
di zaman akhir ini. Dan biarlah mata kita tercelik mata secara rohani, melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi bagian orang-orang yang hidup di dalam keserakahan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan biar gerakan hujan akhir itu digenapi di dalam kehidupan gereja Tuhan di hari-hari ini. Kita mau lihat apa ya sih yang terjadi di dalam suasana gereja, di dalam suasana gerakan hujan awal. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-44 sampai yang 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Sekali lagi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini adalah kesatuan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk menyembah berhala. Ya, orang-orang yang percaya tetap bersatu untuk menyembah Tuhan. Terus dikatakan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini kalau orang percaya bersatu di dalam tubuh Kristus, dia nggak akan berat, sudah. Dia akan merelakan. Karena dia tahu kepala yang menjadi sumber. Dan itu sebabnya, saudaraku, orang yang percaya hidup dalam ketaatan, dia akan rela melakukan ini. Dan hari-hari ini gereja Tuhan harus menggenapinya. Digerakan hujan akhir. Ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang bisa kita pertahankan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mau belajar untuk relakan, maka saudaraku, kasih Tuhan itu akan melimpah di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tubuh Kristus tidak bercacat, tidak bercela. Itu sebabnya, saudaraku, tubuh Kristus itu harus sempurna. Dan ketika tidak ada keserakahan, maka tubuh Kristus itu akan menjadi bagian tubuh yang sempurna. Dan ketika tubuh Kristus menjadi bagian yang sempurna, maka semua anggota tubuh Kristus itu akan memandang kepada Yesus sebagai kepala. Dan dia adalah Tuhan yang menjadi sesembahan di dalam kesatuan tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Apa yang ada di benak gereja Tuhan hari-hari? Memandang keadaan yang terjadi hari-hari ini. Mari buka mata hati kita. Jangan tertutup. Sebab segala sesuatunya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, tidak ada yang sulit di dalam Tuhan kalau kita pegang firman Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, ada janji-janji Tuhan yang akan Tuhan berikan dari kebenaran firman yang kita pegang dan kita lakukan. Haleluya. Saudara, setelah rapture, setelah pengangkatan, setelah gereja Tuhan diluputkan dari 7 masa kesesakan, maka saudaraku,
yang tertinggal, termasuk anak-anak Tuhan yang hanya memiliki kesaksian dan firman Tuhan tidak hidup dalam penyembahan, maka saudara, semua harta milik kehidupan orang yang tertinggal itu akan didata. Dan penggunaannya hanya bisa berdasarkan sistem. Yaitu dengan menggunakan chip. Semua tidak bisa lagi seenaknya menggunakan harta kekayaan miliknya. Semuanya harus dikendalikan melalui sistem. Karena pemerintahan dunia dikuasai, diizinkan dikuasai oleh si pendurhaka yang tidak mengakui Tuhan dalam hidup. Itulah antikris. Dan itu ditulis di dalam kitab Wahyu. Sekarang kita masih dengan leluasa mau menggunakan harta kekayaan kita. Tidak ada yang melarang. Mau kita jual, mau kita bagi, ya, mau kita apakan, masih kita bebas menggunakan. Namun satu kali waktu, ketika rapture sudah terjadi, semua milik manusia yang ada di muka bumi itu akan didata. Sekali lagi, dan hanya bisa digunakan berdasarkan sistem. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai yang ke-18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil ataupun besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Inilah saudaraku orang-orang yang tertinggal. Itu masuk sistem. Ya, kalau dia punya sesuatu itu nggak bisa lagi seenaknya sendiri untuk mengerjakannya atau melakukan apa saja dengan apa yang dia punya. Tapi semuanya sudah masuk sistem. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Sistem inilah yang nanti akan dipakai untuk menguasai semua kepemilikan manusia yang ada di muka bumi. Jadi saudaraku, saat ini kita belum berada di dalam sistem itu. Tuhan masih memberikan kemurahan kepada kita. Dan itu sebabnya mari kita mau bersama-sama menggunakan waktu ini dengan baik. Lakukan firman Tuhan. Sekali lagi, jahat, hidup yang rusak, itu adalah gambaran dari kehidupan yang memiliki keserakahan. Orang yang serakah tidak bisa menyembah Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kehidupan yang tidak bisa menyembah Tuhan tidak akan bisa ikut rapture. Tidak akan bisa menjadi pengikut anak domba. Tidak akan bisa menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang sempurna. Luputkan diri kita dari suasana martir. Lewat kita
hidup menyembah Tuhan. Berbagi kasih di dalam hidup ini adalah merupakan bagian dari hal yang terbaik dari pelaksanaan firman Tuhan. Dan biarlah kita menjadi penggenap firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan akan menjelaskan lebih jelas kepada masing-masing kita setiap perkataan firman Tuhan ini. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, memberkati setiap perkataan firman-Mu yang sudah ditaburkan kepada setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang belajar taat. Untuk kami boleh terus tingkatkan ketaatan itu di dalam kehidupan yang selalu mau menyembah Tuhan. Sebab orang yang taat, dia berada di dalam kehidupan yang disucikan. Dan ketika kami hidup di dalam kehidupan yang selalu disucikan, maka hubungan kami dengan Tuhan akan semakin akrab, akan semakin karib. Dan hubungan kami dengan sesama pun kami jaga, untuk kami boleh senantiasa menjadi berkat. Terpujilah Tuhan di dalam segala kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan hidup kami semakin hari semakin berkenan dan semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan anak domba dan memeteraikan kami sebagai tanda milik-Mu yang Kau jagai lindungi dari angkara murka yang akan menimpa atas muka bumi ini. Dan kami ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna untuk menerima Engkau sebagai kepala, imam besar dan gembala agung yang akan menuntun di setiap musim dalam kehidupan kami melewati masa kelimpahan ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua dinyatakan anak domba yang telah tersembelih, yang telah menang atas maut, menjadi Tuhan dan Raja penebus kekasih jiwa kami, mempelai pria surga, gembala yang baik akan menuntun kami dengan tangan yang ajaib perkasa dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya.